Barang siapa yang lupa sholat, maka hendaknya sholat ketika ia ingat. La kafarata laha illa dzalika. Tidak ada denda, tidak ada kafarat kecuali sholat itu sendiri. Ya, jadi nanti kalau kita ketiduran atau lupa tidak melaksanakan sholat, maka cepat-cepat sholat ketika ia bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa melakukan sholat, au nama anha, atau ia ketiduran atasnya, fakafaratuha, maka dendanya adalah ayyusolliyaha idza dzakaraha, yaitu sholat ketika ia ingat. Wa fi riwayatin ukhra, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa sholat, fal yusolliha idza dzakaraha, maka hendaknya ia sholat ketika ia mengingatnya. La kaffarata laha illa dzalika, tidak ada denda atasnya kecuali yang demikian itu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua hadis ini adalah sebagian hadis yang menjelaskan tentang dalil atau dasar kita mengqadha sholat. Ada lagi keterangan begini, Pak, kalau nggak salah hadis di kitab Bulughul Maram, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berperang, maka beliau disibukkan dengan perang, maka Rasulullah dan para sahabat tidak bisa sholat duhur, tidak bisa sholat maghrib, tidak bisa sholat asar. Setelah isya beliau agak longgar. Biasanya kalau perang itu kan malam-malam sudah tidak lakukan, Pak. Gak tahu kalau di Gaza sekarang itu malam ya juga perang atau enggak ya. Kalau dulu kan pakai tak-tok gitu, Pak ya, pakai tombak. Naik malam kan nggak kelihatan gitu ya. Nah, malam istirahat. Oleh karena itu, setelah isya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah, lalu menyuruh kepada Bilal, terima kasih, hei Bilal adzan. Setelah adzan, Bilal qomat untuk sholat duhur. Ya, nah sholat duhur, Pak. Di waktu apa? Di waktu isya itu Bilal qomat untuk sholat asar, Bilal qomat untuk sholat maghrib, Bilal qomat untuk sholat isya. Artinya duhur, asar, maghrib, isya itu dilaksanakan di sholat isya. Ya, nah ini sebagian ulama itu juga menandakan bolehnya mengqadha sholat. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib mengqadha sholat. Kenapa? Karena sholat itu wajib, seperti wajibnya kita mengqadha puasa. Ibu-ibu juga begitu, kalau tidak puasa Ramadan, baik berhalangan atau pas nggak kuat, maka wajib mengganti di hari yang lain. Begitu juga kalau sholat yang kita tinggalkan, lalu kita tidak melaksanakan, baik disengaja maupun ada udzur, maksudnya laki-laki ya, maka wajib sholat itu diganti.
Nah, dua hadis yang pertama saya baca tadi, barang siapa yang lupa melakukan sholat kok lupa, ya kadang-kadang lali Pak. Sing gak lali kan bojo dok, ya. Iki bojoku gak lali Pak, masih peteng ngono kewetok wae, ya. Nah, atau ketiduran, bukan sengaja tidur tapi ketiduran, ya. Maka kafaratnya, dendanya adalah melakukan sholat ketika ia ingat, ngapunten, sholat subuh ketiduran Pak, ya, karena padahal tidurnya sudah jam 9, alarm dipasang jam 4, subuhnya sekarang jam berapa? Jam 4 lebih berapa Pak? Lebih 3 atau berapa ya? Jam 4 lah, tidak apa-apa lah, ya. Itu apa, HP 5 di alarm semuanya, muni kabeh Pak, yo gak tangi ngono ku umpamane. Namanya ketiduran. Bangun-bangun sudah jam 5:30, sudah ndak boleh sholat apa subuh, ya. Syuruknya aja jam 5:25 atau 27, 24, ya. Nah, jadi sudah nggak ada waktu sholat subuh. Nah, kalau dia bangun 5:30, langsung dia itu diwajibkan untuk sholat. Nah, ini difahami oleh para ulama, utamanya mazhab Syafi'i. Ini salah satu dasar untuk melakukan sholat apa? Qadha. Termasuk yang hadis yang kedua, yaitu barang siapa yang lupa sholat, maka hendaknya sholat ketika ia ingat. La kafarata laha illa dzalika, tidak ada denda, tidak ada kafarat kecuali sholat itu sendiri, ya. Jadi nanti kalau kita ketiduran atau lupa tidak melaksanakan sholat, maka cepat-cepat sholat ketika ia bangun. Ini pernah Pak, ada anak dari Solo, beliau kelihatannya ikut MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, ketika ke kakaknya ada di Sukoharjo di tempat saya. Dia itu setiap sholat subuh jam berapa? 6:30. Setiap sholat subuh 6:30. Saya tanya, sampean kok sholatnya subuh 6:30? Loh, enggak apa-apa Ustadz, ada dalilnya. Dalilnya apa? Kalau ketiduran maka sholat ketika ingat. Nah, saya bangunnya 6:30, maka saya sholatnya 6:30 tiap hari. Iya loh, tiap hari, ya. Ini yang nggak pas. Ketiduran itu, yang namanya ketiduran itu tidak tiap hari Pak. Kalau tiap hari namanya disengaja, ya. Lali umpamanya ngapunten, iki bojoku ta bojone tangga, ngono keping pisan wae, ya. Bolai, wah iki ya. Lah, nek bendino ya iku sengaja. Wong lali kan kadang-kadang itu hanya sekedar. Yang ini tiap hari berarti ya sengaja. Jadi salah satu atau sebagian dalil kita untuk melaksanakan sholat apa? Qadha. Di beberapa kitab, kalau ada orang tua kita yang tidak melaksanakan sholat, umpamanya sakit, mau meninggal, kan ada sakit Pak, terus tidak sholat, ya, itu kafaratnya atau mengkodoknya atau mengganti atau membayar sholatnya itu ada dua hal, ya, atau dua cara. Ini ngapunten menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain tidak perlu dikodok. Pokoknya ngelakoni barang sing apik, iku kodok sholat sudah tidak usah dilakukan. Ini ada di mazhab lain. Di mazhab Syafi'i, utang sholat wajib disaur. Kalau utangnya itu utang orang tua tidak sholat, ini yang lebih berhak mengganti, menyaur itu adalah ahli warisnya. Ini dikiaskan dengan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang
hutang puasa. Orang tua kita hutang puasa, maka Rasulullah menyampaikan yang lebih berhak untuk mengganti puasanya adalah ahli warisnya. Nah ini kalau umpamanya bapak kita tidak sholat 2 hari umpamanya, 2 hari kan 10 waktu Pak ya, kita ganti. Atau kita bayar fidyah 1 kali waktu kurang lebih 7 on. Kalau 1 hari berarti 7 on kali 5, 3,5 kilo. Ya, ini makanya kalau di desa-desa ngapunten, nggak tahu kalau di desanya bapak-bapak. Biasanya kalau orang tua kita meninggal dan seterusnya, itu kalau 7 harinya atau 3 harinya pas tahlilan itu dikasih beras Pak, ya digawani beras ya. Kenapa kok gawani beras? Iya soalnya ini gula gak duwe. Biasanya orang meninggal kan banyak dapat beras gitu Pak ya. Jadi ada orang yang takziah itu kemarin sudah saya sampaikan. Umpamanya yang paling benar itu seperti Rasulullah katakan, ini loh keluarga Ja'far ini kena musibah, gayo panganan kan gitu ya kemarin itu ya, gayo panganan. Ini sak kampung gayo panganan kabeh, mampu Pak. Nah oleh ulama Indonesia padha wae ya gak nggawa panganan, gak gawe panganan, tapi jika ada panganan sing iso pangan tapi awet, yaitu beras. Ya, itu sama. Nah karena dapat beras banyak, ini bisa disedekahkan atau dibayarkan fidyah. Untuk siapa? Untuk orang yang tua meninggal tadi itu loh ya. Jadi 7 on gitu. Umpamanya kalau tujuan gak pantas 1 kilo lah ya. Nah kan diglobalkan Pak, kita mengeluarkan berapa kilo gitu, berarti sudah berapa waktu. Itu sebagian besar di kitab-kitab mazhab Syafi'i itu diperbolehkan ya. Jadi ini adalah dalil untuk melaksanakan sholat qadha. Sholat itu qadha dan adaan gitu Pak ya. Itu kan tunai ya saat ini. Nah kalau nggak saat ini berarti qadhaan, jadi nyawa. Jadi sholli fardhu dhuhri al-barakati mustaqbil qiblati qadhaan lillahi ta'ala ya. Iya. Jadi kalau orang tua yang meninggal itu laki-laki, apakah harus anak laki-laki yang menggantikannya? Tidak. Sama dengan haji. Haji itu laki-laki perempuan sama saja dengan puasa. Ya, ibu kita nggak puasa berapa hari umpamanya terus meninggal, kita yang gantikan laki-laki umpamanya, monggo. Sama, ya. Jadi li'abi, jadi qadhaan li'abi. Jadi saya sholat duhur 4 rakaat nyaur li'abi untuk ayah saya, li'ummi untuk siapa? Ibu saya. Ya ini gak iso bahasa Indonesia ya bahasa Arab gak apa-apa Pak, ikhwali ya. Ya, gak iso bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Saya sholat duhur 4 rakaat nyaur untuk ibu saya. Ya, qadha itu nyaur untuk ibu saya. Semacam itu. Jadi aja ya. Jadi nah, waktunya kapan? Duhur di sahur dibayar dengan waktu duhur? Tidak. Duhur dibayar dengan waktu maghrib, monggo. Mari isya kok sungkan aku ya ngodok ya. Mari isya wae ndok omah. Kok apa-apa banyak. Duhur, asar, maghrib, isya, duhur, asar, enggak apa-apa. Tidak ada waktu terlarang untuk sholat qadha. Ya, jadi ya tadi itu Rasulullah SAW sholat duhur, asar, maghrib di waktu isya. Ya, bukan gini. Kita tidak sholat duhur tadi, besok duhur aja kita qadha itu, enggak. Ya di waktu isya. Ya karena kesempatannya
isya lah. Lebih cepat lebih baik ya, lebih cepat lebih baik ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Iya, ini kemarin terjadi hari Rabu saya Pak ya. Jadi saya itu Selasa sama Rabu di Gresik ngaji. Nah Rabu setelah Isya, sholat Isya itu ngaji di perumahan apa itu ya, Royal Mansion dah. Royal Mansion dekat mana itu ya? Dekat apa itu? Bohar ya. Jadi perapatan itu ke sini. Jalannya gak enak itu loh Pak. Ya, Royal Mansion itu. Ya itu Isya saya harus sholat di situ. Saya berangkat dari Gresik itu jam 3:30 kalau nggak salah. Saya yakin, punya keyakinan saya bisa sholat maghrib itu di rumah. Ya, jadi sholat di masjid lah bisa di rumah itu. Nanti saya berangkat mau Isya begitu. Ternyata ngapunten, nggak bisa. Karena di tol itu macet-cet Pak. Pelan sampai di Royal Mansion itu Isya. Ya. Nah, saya niati jamak takhir. Jadi jamak takhir. Saya jamak takhir. Cuma tidak boleh dikosor. Isyanya tetap 4 rakaat. Ya. Karena apa? Saya berhenti tidak akan bisa. Ya, jadi mobilnya kan berhenti kita sholat di sini tidak mungkin. Ya, termasuk tadi umpamanya kalau bisa berhenti Pak ya, pakaian saya kotor, najis. Dulu pernah saya sampaikan, ojo mana pakaian najis, gak pakaian itu wajib sholat. Ono ibu-ibu saking bapak ini mangkel, seket pindah rumah, ono kamar kosong, bapak itu mangkel nemen, ibu ji udani, jilebono kamar dikunci, udah Pak. Ya, lu kene adzan duhur, nggak sholat nggak apa-apa. Karena apa? Waktu duhur masih ada. Terus diperkirakan ini waktu duhur mau habis, wajib sholat. Udah, iya nggak apa-apa. Ya, li hurmati waktu, untuk menghormat waktu. Nanti kalau sudah keluar maka wajib mengkodoi. Sama dengan tadi itu, pakaian najis, wah gak isoan ini. Kalau ada kesempatan sholat Pak, li hormatil waktu, untuk menghormat waktu. Nah, apa gunanya menghormat waktu ini? Gunanya seandainya nanti kita melanjutkan perjalanan dengan pakaian yang najis, umpama naudzubillah tsumanabillah mati, tetap kita sudah sholat, dianggap sudah sholat. Makanya di mazhab Syafi'i itu kalau kita sholat jamak takhir itu dianjurkan waktu awal itu dianjurkan niat. Umpamanya ya, kita jamak takhir maghrib sama isya. Ya, maghrib sama isya. Jamak takhir di isya. Waktu maghrib masuk kita harus apa? Harus niat. Usolli fardal maghribi thalatha rakaatin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, saya gabung dengan isya di waktu isya lillahi ta'ala. Jadi kenapa kok begitu? Seandainya nanti meninggal ya, itu sudah sholat apa? Sholat maghrib, termasuk ngapunten sholat di atas kendaraan. Mazhab Syafi'i utamanya yang telah diputuskan oleh ngapunten Muktamar Nahdlatul Ulama, sholat wajib di atas kendaraan itu tidak sah ya, kecuali li hurmatil wakti. Contoh, kita ke Saudi Arabia 9 jam atau 10 jam kalau ke Madinah ya. Nah itu kita sholat wajib
itu niatnya li hurmatil waktu, untuk menghormat waktu, nanti di bawah diulangi lagi. Ya, ini mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain tidak ulangi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat di atas kendaraan dalam keadaan sholat wajib. Yang pernah itu sholat sunnah. Gitu. Jadi di kendaraan itu sholat sunnah Rasulullah, tidak pernah sholat wajib. Ya, nah ini kan fikih itu kan pilihan Pak ya. Di mazhab yang lain itu dianggap sah. Mazhab Syafi'i itu hanya dihormati. Umpamanya ngapunten kok gak sampai turun meninggal, berarti dia sudah sholat, sudah sah. Karena gampangan ini loh Pak, dalam keadaan apapun harus ingat Allah. Sholat itu termasuk ingat Allah. Ya, masuk ini dijojoi apa itu dom, ya cepetan tangkin ada gininya umpamanya, pokoknya si eleng wajib sholat. Ya wajib sholat wis, ya. Jadi semacam itu. Ustadz, yang saya tuh pempesan ini opo sholat ya, wis sholat wae wis, ya. Daripada nggak sholat. Ya, jadi semacam itu ya. Ayah saya dulu 7 bulan Pak pempesan itu, ya sholat itu, ya. Jadi umpamanya sudah bisa sembuh total, nggak pakai pempes, ya mengkodoi, ya. Jadi 7 bulan yo ganti pempes, ya apa sebelum ganti pempes itu masih bisa duduk, ya. Terus ke kamar mandi saya bikin konten itu, nggak tahu di video oleh saya disuwung kayak bebek ini, ya di konten saya itu, wong santun memandikan ayahnya itu, ya karena saya ngangkat nggak kuat, dia duduk bisa, ya saya suwung sampai di kamar mandi, ya. Jadi itu 3 bulan. Pakai pempes itu sekitar 7 bulan, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad